Mas Adi, mungkin kita awali obrolan kita ini dari pengertian tentang orkestra dulu. Apa sih sebetulnya yang benar gitu ya? Karena kan ada yang nyebut big band, kemudian juga apakah sama sebenarnya big band dengan orkestra? Atau mungkin Twilight Orchestra ini punya deskripsi sendiri tentang pengertian orkestra di Twilight? Orkestra itu menjelaskan mengenai kelompok musik yang biasanya banyak lah gitu ya. Kalau ya itu istilahnya dari barat kan, tradisi barat gitu ya. Kalau kelompok kecil mereka bilang musik kamar gitu, atau ensemble kecil misalnya string ensemble itu biasanya mungkin cuma 10 orang gitu ya. Nah, orkestra itu biasanya mengacu pada yang katakanlah 20 orang lebih, nggak ada spesifik sekali harus jumlahnya segini atau segitu gitu ya. Tapi biasanya kalau udah 20-30 tuh orang udah bilang orkestra gitu ya. Tapi di istilah orkestra itu juga nggak ketat sekali. Misalnya orang barat melihat gamelan, mereka bilang itu gamelan orkestra gitu, ya kan? Nah, kemudian orkestra sendiri itu sering dipakai secara luas gitu, secara tidak ketat gitu. Misalnya seseorang punya band, kemudian ditambahkan 2 biola atau 3 biola, seringkali dia kadang-kadang dibilang itu orkes dia gitu ya. Nah, itu ada kepentingan gimmick juga sebenarnya. Tapi kalau orkes simfoni itu pengertiannya lebih spesifik. Orkes simfoni itu selalu orkestra yang terdiri dari instrumentasinya terdiri dari 4 keluarga. Keluarga gesek, instrumen gesek, instrumen tiup kayu, tiup logam, kemudian perkusi. Yang instrumen gesek itu biasanya ya pasti biola, cello dan sebagainya. Tiup kayu, flute, oboe dan seterusnya. Tiup logam, trompet dan yang brass lah gitu ya. Perkusi ada timpani, drum, snare dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau orkes simfoni itu bisa aja 40 orang, 50 orang, 100 orang, tapi selalunya seperti itu formatnya, ada 4 keluarga gitu. Big band itu orkestra, tetapi biasanya, dan bukan biasanya ya, kalau big band itu konotasinya nggak ada string atau instrumen geseknya, dia biasa instrumen tiup, lebih ke brass, tapi ada tiup kayu juga seperti flute dan sebagainya, saksofon ada gitu, dan tentunya perkusi juga gitu. Nah, kalau Twilight Orchestra sendiri ini bagaimana secara formasi? Masuk yang mana gitu? Atau memang beda sendiri atau gimana, Mas? Ditinjau dari instrumentasi, Twilight Orchestra itu orkes simfoni atau symphonic orchestra. Jadi orkestra yang bersifat simfonik. Artinya empat unsur tadi ya, ada ya? Selalu ada 4 unsur. Ada instrumen geseknya, ada instrumen woodwind atau tiup kayu, ada instrumen brass atau tiup logam, kemudian ada perkusinya, selalu gitu. Dan kalau kita bicara repertoire, ini repertoarnya kita nggak melulu memainkan repertoire klasik barat, tetapi juga kadang pop, musik perjuangan Indonesia, tradisi Indonesia, musik film, video games, Final Fantasy dan sebagainya. Jadi lebar juga repertoarnya. Kalau di barat tuh seperti di Boston misalnya, itu ada satu manajemen membawahi Boston Symphony dan Boston Pops Orchestra. Musisinya hampir sama sebagian besar, tetapi beda konduktor dan music director gitu. Yang Boston Symphony itu lebih hanya memainkan klasik barat. Yang Boston Pop Symphony itu pernah dijabat music directornya oleh John Williams, memainkan Star Wars dan sebagainya. Jadi lebih loose daripada pop, daripada klasik barat gitu. Iya, kalau secara aransemen, komposer itu gimana? Ada perbedaan di Twilight Orchestra sendiri mungkin dengan yang diceritakan tadi, misalnya big band atau... Kalau apa yang saya jelaskan tadi, kami dari 23 tahun yang lalu sampai sekarang masih sama, arahnya itu adalah orkes pop, bukan pop ya, tapi POPS.
itu Mas? Ini saya baru dengar deh. Terus terang. Kalau kita itu istilah dari Amerika loh, yang artinya populer di Amerika gitu, karena dulu kan orkes simfoni itu selalu mainkan klasik barat ya, musik itu. Mas Adi, tadi POF ya, POF ya, POPF. Oke, POF ya. Oke. POPS. Oke, POPF ya. PS Sierra ya. Oke, bisa dilanjut mungkin itu pengetahuan juga buat pendengar kita. Maka di sana namanya Boston Pops Orchestra, New York Pops Orchestra, ada yang terkenal juga Cincinnati Pops Orchestra. Nah, kalau soal orkestra maunya arah situ, tapi kita nggak bilang Twilight Pops Orchestra, kita bilang Twilight Orchestra aja gitu. Tapi arahnya, repertoarnya lebih ke Pops Orchestra gitu. Artinya kalau Pops Orchestra itu Symphony Orchestra, ya 4 instrumen tadi, 4 keluarga instrumen tadi, tetapi repertoarnya tidak melulu hanya memainkan simfoni atau piano concerto, musik-musik klasik gitu ya, tetapi juga musik film, musik pop, drama musikal, musical gitu ya, kayak Phantom of the Opera, Miss Saigon, Les Mis gitu. Itu lebih luas cakupannya, dan kalau mainkan klasik juga biasanya dia nggak lengkap. Kalau klasik kan lengkap, ada 4 bagian, 5 bagian. Simfoni gitu misalnya biasanya ada 4 bagian gitu ya. Nah, mungkin dia memainkan 1 bagian aja gitu. Oke, Mas Adi Anas, ini ada yang masuk di 0811 713 876 dari 0817 sekian dari Ira yang menanyakan, kan di orkestra itu biasanya ada konduktornya. Nah, apakah sang konduktor ini yang juga dia bertindak membuat partitur yang biasanya baloknya itu dipakai untuk musisi-musisi yang ada di orkestra itu, atau bagaimana? Bisa iya, bisa enggak. Seperti John Williams. John Williams itu kan dia composer, dia menulis. Artinya ini juga harus diluruskan ya. Composer sama pencipta lagu beda. Penulis lagu. Penulis lagu itu orang yang hanya menulis lagunya, liriknya gitu ya. Kemudian aransemennya dikasih orang. Nah, kalau composer kayak John Williams, Beethoven atau segala macam, dia menulis dari melodinya, kalau toh ada lirik-lirik sampai orkestrasi lengkap gitu ya. Nah, John Williams itu komposer, jadi dia menulis lengkap karyanya dalam bentuk partitur tertulis, dan dia memimpin rekamannya dan beberapa konsernya mainkan lagu dia gitu. Kalau di jazz itu Duke Ellington misalnya, dia membuat lagunya, kemudian aransemennya, kemudian dia memimpin dari piano gitu, duduk di piano sambil memimpin gitu ya. Jadi artinya konduktor bisa aja dia juga komposer dari karya yang dimainkan, tapi tidak selalu. Bisa aja kebanyakan konduktor memainkan karya orang gitu. Oke. Nah, ini kayaknya pertanyaan sepele ya dari saya, tapi mungkin juga orang juga pengen tahu sebetulnya apakah memang sebuah orkestra itu harus ada konduktor, dan sebenarnya fungsi konduktor sendiri itu untuk apa ya Mas ya sebetulnya? Gini, dulunya sekarang ya, kalau sekarang juga gitu, format kecil itu nggak perlu konduktor, makanya kadang-kadang kalau orkestra diminta untuk kawinan misalnya gitu ya, cuma 10 orang, ya, saya biasanya nggak mau suruh jadi konduktor gitu ya, karena nggak perlu gitu, jadi pajangan saya males ya gitu ya. Tapi kalau makin besar kan antara pemain di kiri sama di paling kanan nggak bisa komunikasi, kemudian yang depan dengan paling belakang susah dengar koordinasi gitu ya. Yang mana kalau cuma berempat bisa saling melihat gerakannya udah kompak gitu ya, gerakan pengesek biola itu dilihat oleh yang di belakang itu udah langsung bersama secara ensemble gitu. Tapi semakin besar orkestra atau ensemble itu semakin terpisah, semakin jauh. Kalau tidak ada satu orang yang memberikan komando dalam bentuk gerakan, itu akan amburadul gitu. Nah, tentunya beda kalau musik pop. Kalau musik pop yang dikasih orkestra itu
biasanya kan yang keras itu ritmenya, drum misalnya, drum kan terdengar di ujung-ujungnya gitu ya. Nah itu biasanya nggak pakai konduktor juga jalan, apalagi kalau pop itu kan temponya, iramanya juga stabil. Sekali duk misalnya kayak gitu, itu sampai habis temponya segitu, hanya kadang-kadang hanya berubah. Tapi kalau kita memimpin karya-karya Star Wars, Lord of the Rings, atau simfoninya Mahler, atau misalnya nggak usah Mozart misalnya, atau apalagi Beethoven itu nggak apalagi yang modern, Stravinsky dan sebagainya, itu tempo berubah-ubah temponya, kemudian iramanya juga berubah-ubah dari 3/4 jadi 7/8 dan sebagainya. Itu kalau nggak ada konduktor, ya belum ada sih orkes yang bisa mainkan Firebird dari Stravinsky tanpa konduktor. Saya belum pernah lihat seumur bisa kacau itu. Dan tugas konduktor itu yang terberat sebenarnya bukan di konser. Tapi di apa, Mas? Tugas pada saat latihan. Jadi pada saat konduktor merencanakan sebuah repertoire buat konser, urutan lagu itu adalah suatu tugas yang berat buat dia, mengukur kemampuan pemain dan jenis konser. Akhirnya dia come up dengan satu susunan lagu atau karya gitu. Nah, habis itu dia pelajari partiturnya bar demi bar gitu ya. Itu proses yang amat panjang. Jadi malah di praproduksinya ya, Mas ya, di praproduksinya ya. Nah, konduktor tuh akan diem sendiri, latihan sendiri. Itu yang namanya latihan konduktor ya, sendirian gitu. Nah, namanya proses score study, mempelajari skor partitur. Nah, pada saat dia latihan bersama 50 atau 80 musisi, dia udah bukan latihan, dia performing tugas sebagai konduktor. Dia harus sebagai maestro atau guru mengarahkan. Dia udah tahu, udah antisipasi di sini akan timbul kesulitan, dan dia udah siap dengan solusinya, dan kupingnya udah peka untuk setiap masalah yang akan harus dia solve gitu ya. Nah, musisi yang latihan. Nah, pada saat konser biasanya ya tugas conducting memang ada, tetapi dia lebih inspiring musisi dengan gerak wajah, ekspresi wajah, gerak tubuh, body language gitu ya. Kemudian inspiring penonton dengan misalnya di bagian tertentu dominan melodi diambil trompet, dia akan tunjuk trompet. Pemain trompet udah tahu, tetapi si penonton seringkali butuh satu guidance gitu ya. Ini siapa nih? Ini siapa yang kita harus fokus? Seperti itu. Oke, sekarang ke Twilight Orchestra sendiri. Sebetulnya nama Twilight nih awal mulanya gimana ya, Mas Adi MS ya? Bisa muncul Twilight, dan kayaknya juga mudah ya, orang mudah nginget gitu ya. Awal mulanya dulu itu gimana tuh, Mas? Awalnya dulu malah susah inget. Orkes kan biasanya Jakarta Symphony apa gitu. Terus gini, waktu 23 tahun lalu kita diminta main di rumah Indra Bakri gitu ya. Sebenarnya saya pribadi dimintain tolong set up sebuah orkes kecil di situ di pinggir pantai rumah barunya gitu. Saya nggak mau karena sibuk bikin rekaman, sampai dipaksa-paksa akhirnya jadi. Kemudian tamu yang di situ kebetulan terkesan minta Indra terusin bikin orkes ini gitu ya. Itu saya juga butuh 1 tahun untuk diyakinkan gitu, karena saya nggak mau profesi saya stabil gitu ya. Orang kalau banyak duitnya nggak mau ini besok mau itu kan biasanya. Jadi saya 1 tahun masih nanyain, wah ini serius. Nah, udah akhirnya terus sampai sekarang. Oh ya, kembali ke nama. Nama itu kita kan sore hari konsernya. Namanya belum ada, saya bingung namanya apa, tapi harus ada. Aduh, apa terserah dia, terserah. Kemudian ingat Sunset Orchestra ya, karena di pinggir pantai ngomong sore-sore gitu. Nah, tapi enggak enak. Terus kemudian lihat nanti kan rasanya lembayung apa gitu, maghrib gitu, menjelang gitu. Itu kan serem gitu kalau dinamain Twilight gitu tuh. Kemudian ejaannya juga bukan yang biasa tapi bikin Twilight. It's
musiknya penting gitu, nggak ada arti apa-apa gitu, cuma waktu itu harus come up dengan satu nama ya asal aja gitu. Oke, oke, Mas, dari perjalanan waktu Twilight Orchestra itu sebetulnya mungkin pasti ada gonta-ganti personil, tapi secara baku itu dari awal berdiri sampai sekarang itu emang jumlah personilnya sama terus atau gimana ya, Mas? Twilight Orchestra itu? Enggak selalu sama. Idealnya kita tampil 60 orang. Seperti waktu kita tour ke Eropa 2 tahun lalu, kita main di Bratislava dan di Berlin, itu berangkat 55 orang, tetapi core-nya juga ada 40 orang, jadi sama tim ya 100-an lebih kita berangkat begitu. Kadang-kadang kita main di peristiwa yang agak terbatas, ya cuma 30 orang bisa juga gitu, atau kadang-kadang main di perkawinan gitu, itu biasanya sekitar 25 orang minimum gitu kita. Jadi bisa menyesuaikan ya, Mas, ya, jumlah personil. Bisa. Tetapi basicnya yang 4 tadi ya, yang tidak boleh hilang ya, yang ada gesek itu ya, atau gimana? Seperti itu ya. Tapi kalau kita main 25 orang, kita nggak berani bilang itu sebuah orkes simfoni, itu bukan orkes simfoni gitu. Karena simfoni juga bukan hanya bicara soal komponennya harus ada 4 keluarga instrumen itu, tetapi juga dari segi jumlah juga ya. Biasa kalau bahkan kalau 40 orang aja itu chamber orchestra orang sana bilang gitu. Kalau udah symphony orchestra lebih ke ya 55 ke atas, 50-an gitu ke atas gitu. Oke, sekarang lebih fokus untuk ke persiapan ke Java Jazz sendiri. Ini apa pertimbangan sehingga kolaborasinya dengan Dian Pramana Putra, kemudian formasi yang akan seperti apa nanti Twilight Orchestra di Java Jazz, Mas? Di Java Jazz itu sebenarnya Twilight Orchestra tampil pertama kali kan 3 tahun lalu, itu betul. Menampilkan ya Twilight Orchestra lebih seperti Twilight Orchestranya gitu, dengan repertoire yang ada klasik jazznya, ada penyanyinya juga gitu ya, bahkan karya Gershwin, Pastori in Blue waktu itu kita mainkan. Tetapi yang kedua tahun lalu lebih Twilight Orchestra, tapi menampilkan Odi Agam dengan karyanya gitu. Nah, kali ini kita kerjasamanya dengan Dian Pramana Putra, lebih ke Diannya, performance-nya lebih ke Dian sebagai the legend gitu, dengan lagu-lagunya yang jazzy, yang kuat gitu, yang saya kagumi gitu ya. Kita dipertemukan oleh Peter Gonta lah. Peter Gonta kan visioner yang bukan hanya merancang satu festival aja, tapi dia concern juga pada apa yang ditampilkan gitu. Selera dia yang ikuti juga kan, ini yang bagus apa, yang lagi disukai orang apa, dia suka apa gitu. Nah, dia milik Dian, kemudian dia kawinkan dengan saya gitu. Kebetulan saya sama Dian juga kan teman lama. Waktu zamannya sebelum ada Twilight Orchestra kan saya di musik industri. Betul. Itu sering kali kerja sama Dian. Saya aransemen lagu Dian yang judulnya Biru misalnya. Yang tadi saya putar ya. Itu aransemen saya, tapi lagu karya Dian itu kalau sekarang dipertemukan di Java Jazz oleh Pak Peter, wah saya terima kasih banget, dan saya kayak reuni sama Dian gitu. Sejauh ini akan seperti apa itu, Mas? Apakah memang sudah ada gambaran lagu-lagunya apa, kemudian nanti aransemennya akan sepenuhnya memang Mas Adi MS yang garap bersama Twilight Orchestra atau gimana, Mas? Ini lebih sekali lagi ke menampilkan Dian dan karyanya, dan bandnya Dian gitu. Dian, sosok Dian yang solid dengan bandnya gitu. Nah, nanti di pertengahan atau di beberapa lagu baru aku masuk dengan bungkusan orkestra, dengan orkestrasi yang saya bikin bersama teman-teman saya juga. Karena eventnya jazz, apakah secara aransemen memang lebih nge-jazz atau memang balutan jazz pop atau gimana aransemen di orkestranya? Dian itu sebenarnya pop, tetapi dia punya sentuhan jazz yang cukup kental untuk ukuran Indonesia. Popnya Dian tuh chordnya, progresinya itu nggak bisa dibohongi. Dia tuh penggemar jazz banget gitu. Dulu kita kalau ngobrol-ngobrol tuh santai gitu ya, selalu ngomongin
musisi di Korea misalnya kita sama-sama suka gitu. Tapi lucunya Dian juga getol mendengarkan klasik. Misalnya dia paling suka Rachmaninoff gitu. Kalau dengar Rachmaninoff nomor 2 gitu, piano concerto, waduh dia pasti SMS-an sama saya, waduh ini bagian sini nih bikin jantung robek, dia bilang. Seru gitu orang. Oke. Nah, sejauh ini progres gimana nih Mas? Kan tinggal 3 minggu lagi nih, persiapan gimana untuk bareng dia nanti di Java Jazz tuh Mas? Inilah yang mendebarkan, karena saya lebih menunggu ke Dian. Di sini jantungnya tuh Dian. Saya hanya bisa bergerak setelah Dian pastikan dia mau format aransemennya seperti apa, kerangkanya seperti apa. Nah baru saya bisa kerja bikin orkestrasinya. Nah sampai sekarang sih kita masih menunggu ya. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik lah. Oke, ya karena banyak ya fansnya Dian dan menjadi sesuatu yang mungkin beda, artinya secara aransemen dengan diiringi itu alat orkestra, mungkin kesan megahnya, mungkin sesuatu yang ditunggu mungkin ya oleh pecinta gitu ya. Oke, mungkin yang terakhir Mas Adi MS, kira-kira untuk Twilight Orchestra sendiri atau Mas Adi MS sendiri itu ke depan ini ada program apa aja sih sebetulnya dari Twilight Orchestra sendiri, atau mungkin ada proyek khusus yang akan dilakukan oleh Twilight Orchestra? Saya makin ke sekarang nggak tahu ini angin membawa saya lebih ke rekaman daripada ke konser gitu. Apalagi setelah saya selesaikan album The Sound of Indonesia itu yang merekam lagu-lagu daerah secara simfonik gitu di Praha. Albumnya laku lumayan keras gitu, jadi best selling album di Tiftara, kemudian di iTunes juga bertengger 2 mingguan teratas nomor 1. Sejak itu ke depannya nih arahnya akan bikin yang seperti itu gitu. Oke. Concern malah di rekaman ya? Di rekaman karena ya nggak tahu deh, kadang-kadang aku juga nggak tahu kenapa anginnya ke situ.